Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 SIA 2022. Kali ini kami akan menjelaskan tentang teknik analisis kebutuhan perangkat lunak assessment dan implementasi kebutuhan perangkat lunak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifki Ardani dengan NIM 22051214014, dan selanjutnya ada rekan saya, Manda, silakan. Saya Rili Manda Afriana dengan NIM 220512140717. Saya Zahra Sabitan Nugroho dengan NIM 2205 12014 Saya Ismi Fitriani dengan NIM 2205121403. Selanjutnya, ini merupakan topik pembahasan yang akan dibahas pada PPT kami. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Ini ada pendahuluan. Yang pertama akan dijelaskan tentang teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan survei kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk jawabannya. Pada umumnya, sebagian besar penelitian banyak yang menggunakan angket atau kuesioner dengan instrumen pengumpulan data. Prinsip-prinsip dari survei kuesioner sendiri ada 3. Yang pertama ada prinsip penulisan angket, yang kedua ada prinsip pengukuran, yang ketiga ada penampilan fisik. Selanjutnya, keuntungan dari survei kuesioner sendiri ada pada segi skalabilitas, segi keragaman pengumpulan data, segi standarisasi, segi anonimitas, dan yang terakhir ada segi penghematan waktu dan biaya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan wawancara. Jadi teknik analisis kebutuhan dengan wawancara adalah salah satu metode penting dalam pengembangan perangkat lunak dan proyek-proyek teknologi informasi lainnya. Wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna, pemangku kepentingan, dan tujuan proyek. Berikut adalah langkah-langkah dari teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan wawancara. Yang pertama ada persiapan wawancara. Terdiri dari identifikasi semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pengguna akhir, manajer, dan pemilik bisnis. Selanjutnya, rencanakan waktu, tempat, dan durasi wawancara dengan cermat. Lalu yang terakhir yaitu persiapkan daftar pertanyaan atau temui responden sesuai jadwal yang cara kepada responden, ajukan pertanyaan sesuai panduan, hindari pengarahan jawaban, dan dengarkan dengan seksama. Yang terakhir, lakukan klarifikasi jika diperlukan. Lalu langkah yang ketiga ada catat informasi. Selama wawancara, catat jawaban, komentar, dan observasi yang relevan. Lalu pencatatan harus difokuskan pada informasi penting terkait kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu validasi dan klarifikasi. Setelah wawancara, hubungi kembali responden jika ada informasi yang kurang jelas atau ambigu. Tujuannya adalah memastikan pemahaman yang akurat. Lalu langkah yang kelima ada analisis data. Identifikasi pola atau tren dalam data yang mencerminkan kesamaan atau perbedaan dalam jawaban responden. Lalu analisis ini membantu merumuskan kebutuhan perangkat lunak yang komprehensif. Lalu langkah yang keenam ada dokumentasi hasil. Dokumentasikan semua detail wawancara dengan baik dan struktural. Ini akan menjadi referensi penting selama pengembangan perangkat lunak.
Langkah yang ketujuh ada komunikasikan hasil. Sampaikan hasil wawancara kepada semua pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang sama tentang kebutuhan perangkat lunak. Lalu, langkah yang kedelapan, pengambilan keputusan. Gunakan hasil wawancara untuk mengambil keputusan terkait fitur, fungsionalitas, dan prioritas pengembangan. Lalu yang terakhir ada iterasi. Jika diperlukan, lakukan wawancara tambahan atau perbaiki panduan wawancara untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan yang berkembang dari pemangku kepentingan selama pengembangan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada metode observasi dalam analisis kebutuhan perangkat lunak. Metode observasi dalam analisis kebutuhan perangkat lunak adalah pendekatan yang melibatkan pengamatan langsung terhadap pengguna, proses bisnis, atau lingkungan di mana perangkat lunak akan digunakan. Ya, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendalam tentang bagaimana sistem yang sedang dianalisis beroperasi dalam konteks nyata. Next. Untuk langkah-langkah pembuatan observasi ini, yang pertama yaitu tentukan area atau proses bisnis yang akan diamati. Kemudian rencanakan waktu dan tempat observasi sesuai dengan jadwal dan lokasi yang relevan dalam proses bisnis. Kemudian identifikasi tujuan observasi untuk pemahaman yang lebih baik terkait kebutuhan perangkat lunak. Lalu amati proses bisnis atau pengguna dengan sesama melalui pengamatan langsung. Yang terakhir, catat detail penting seperti interaksi pengguna, masalah, dan ketidakefisienan selama observasi. Next. Setelah observasi selesai, analisis data yang diperoleh untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi perbaikan. Lalu dokumentasikan hasil observasi secara rinci dengan catatan, gambar, atau rekaman. Kemudian komunikasikan hasil observasi kepada pemangku kepentingan yang relevan untuk mendapatkan masukan tambahan. Lalu hasil observasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait perancangan fitur, perbaikan proses, atau pemilihan solusi perangkat lunak. Lakukan iterasi atau observasi tambahan jika diperlukan untuk mendapatkan informasi tambahan atau memperdalam pemahaman tentang kebutuhan perangkat lunak. Next. Teknik yang keempat yaitu teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan analisis dokumen. Analisis kebutuhan dengan analisis dokumen adalah pendekatan penting dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan pemahaman dan dokumentasi kebutuhan yang dengan merujuk pada dokumen-dokumen yang relevan. Teknik ini melibatkan proses-proses seperti berikut. Yang pertama, identifikasi dokumen, yaitu mengidentifikasi dokumen yang relevan terkait dengan proyek atau sistem. Yang kedua, pengumpulan dokumen, yaitu kumpulkan salinan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, analisis dokumen, yaitu dengan meneliti dokumen untuk memahami tujuan, konteks, dan konsep yang disajikan. Kemudian yang keempat ada ekstraksi kebutuhan, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin terkandung dalam dokumen. Yang kelima ada klasifikasi kebutuhan, yaitu mengelompokkan dan mengklasifikasikan kebutuhan. Yang keenam ada validasi dan konfirmasi, yaitu validasi hasil analisis dengan pemangku kepentingan. Yang ketujuh, dokumentasi kebutuhan, yaitu dengan mendokumentasikan kebutuhan dengan deskripsi yang jelas. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, yaitu gunakan hasil analisis untuk pengambilan keputusan. Dan terakhir yaitu iterasi, adalah proses analisis dapat bersifat iteratif atau diperbarui seiring perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada bab pembahasan, di bab pembahasan sendiri merupakan bab implementasi dari beberapa metode yang sudah dijelaskan di pendahuluan. Yang pertama ada analisis kebutuhan aplikasi Awesome Paradise menggunakan metode survei kuesioner.
Jadi yang kita lakukan adalah pada aplikasi ini pasti memiliki kebutuhan perangkat lunak. Metode kuesioner merupakan salah satu metode yang bisa dilakukan karena penerapannya yang mudah. Langkah awal yang kami lakukan adalah menentukan tujuan dibuatnya kuesioner agar apa yang kami dapatkan nanti akan berguna pada aplikasi kami. Berikut merupakan tujuan-tujuan survei kuesioner yang telah kami buat. Yang pertama, mengetahui apa yang biasa orang lakukan di toko hewan peliharaan, mengetahui apa yang orang harap pada aplikasi toko hewan peliharaan, mengetahui secara rinci prosedur pelayanan pada toko hewan peliharaan, mengetahui barang apa saja yang biasanya tersedia di toko hewan peliharaan, mengetahui apa saja yang bisa dikembangkan di dalam pembuatan aplikasi. Setelah mengetahui tujuan dari kuesioner, selanjutnya adalah menentukan variabel yang digunakan pada kuesioner yang akan digunakan sebagai pertanyaan yang ada pada kuesioner. Variabel yang akan kami gunakan adalah hewan peliharaan, pemilik hewan, toko hewan peliharaan, dan website hewan peliharaan. Setelah kita mengetahui variabel-variabelnya, kita akan mengembangkan variabelnya menjadi seperti makanan hewan peliharaan, penyakit hewan peliharaan, mainan hewan peliharaan, keperluan pemilik hewan peliharaan, barang yang dijual di toko hewan peliharaan, layanan toko hewan peliharaan, fitur website hewan peliharaan, dan masih banyak yang bisa dikembangkan. Setelah mengetahui variabel apa saja yang diperlukan, tahapan selanjutnya adalah menentukan jenis data yang diperlukan seperti ada jenis data laporan dan data grafik. Selanjutnya, tahapan terakhir adalah pembuatan pertanyaan yang tersedia pada kuesioner dan penyusunan pertanyaan agar terlihat runtut yang akan menjadikan kuesioner lebih efisien. Setelah kuesioner dibuat, selanjutnya adalah proses pencatatan data kuesioner melalui metode pengumpulan data dari beberapa narasumber dan internet. Nanti metode selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis kebutuhan aplikasi Pawsong Paradise menggunakan metode wawancara. Yang pertama pada fitur beranda, yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu pengguna, manajemen bisnis, dan tim pemasaran. Selanjutnya mempersiapkan pertanyaan yang mencakup tampilan visual, penawaran khusus, dan informasi yang harus ditampilkan di beranda. Fitur yang kedua di login dan daftar, mengidentifikasi pemangku kepentingan yaitu pengguna dan tim pengembangan. Selanjutnya mempersiapkan pertanyaan tentang proses log masuk dan pendaftaran, serta preferensi pengguna terkait keamanan dan metode pendaftaran. Lalu fitur yang ketiga yaitu info pengguna. Yang pertama mengidentifikasi pemangku kepentingan yaitu pengguna dan tim pengembangan basis data. Selanjutnya, mempersiapkan pertanyaan tentang informasi yang harus dicakup dalam profil pengguna, bagaimana mengelola data pengguna, dan kebijakan privasi. Selanjutnya, fitur yang keempat yaitu katalog produk. Pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan yaitu manajemen produk, pemasaran, dan pengguna. Selanjutnya, mempersiapkan pertanyaan tentang jenis produk, dan tambah yang berisi perawatan, penitipan, dan adopsi. Langkah yang pertama mengidentifikasi pemangku kepentingan yaitu manajemen layanan, staf pelaksana, dan calon pelanggan. Selanjutnya mempersiapkan pertanyaan tentang jenis layanan, proses pemesanan, persyaratan, dan tampilan jadwal ketersediaan layanan. Selanjutnya ada fitur keenam yaitu artikel. Langkah pertama mengidentifikasi pemangku kepentingan yaitu penulis artikel, manajemen konten, dan pengguna. Selanjutnya mempersiapkan pertanyaan tentang topik yang diminati, gaya penulisan, tampilan artikel, fitur berbagi, dan komentar. Yang terakhir yaitu fitur FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan. Langkah pertama mengidentifikasi pemangku kepentingan yaitu tim layanan pelanggan, tim pemasaran, dan pengguna. Selanjutnya mempersiapkan pertanyaan tentang jenis pertanyaan yang sering diajukan, tata letak, bahasa yang digunakan, dan kemungkinan fitur pencarian.
Selanjutnya, untuk langkah umum untuk setiap fitur, yang pertama yaitu menjadwalkan wawancara dengan pemangku kepentingan yang berbeda untuk setiap fitur. Yang kedua, selama wawancara, mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan tambahan jika diperlukan. Yang ketiga, memvalidasi dan klarifikasi informasi yang diperoleh untuk memastikan keakuratan. Selanjutnya, menganalisis data yang diperoleh dari wawancara untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan. Lalu mendokumentasikan hasil wawancara dengan baik dan susun dengan rapi. Lalu menyampaikan hasil wawancara kepada semua pemangku kepentingan yang relevan. Selanjutnya, menggunakan hasil wawancara dalam pengambilan keputusan terkait perancangan fitur-fitur sistem. Dan yang terakhir, iterasi, melakukan wawancara tambahan atau revisi pada panduan wawancara jika diperlukan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan aplikasi Paulson Paredes menggunakan metode observasi. Pada metode observasi di sini kami mengobservasi fitur-fitur kami. Yang pertama yaitu beranda. Yang dilakukan pada beranda yaitu kami mengamati elemen-elemen pada beranda, lalu mengidentifikasi perhatian utama dari pengguna, kemudian mengevaluasi kesulitan dalam navigasi. Selanjutnya, pada fitur login dan daftar, kami mengobservasi proses pendaftaran dan masuknya, lalu mengidentifikasi potensi kesalahan atau masalah. Yang ketiga ada info pengguna, yaitu mengamati pengguna mengelola informasi pribadi, lalu mengevaluasi kenyamanan pengguna dalam mengelola data. Setelahnya, katalog produk, kami mengamati pengguna saat berbelanja produk dan mengidentifikasi preferensi pengguna dalam berbelanja. Next. Untuk menu layanan yang terdiri atas perawatan, penitipan, serta adopsi, kami melakukan pengamatan pengguna, mencari dan memesan layanan, lalu mengevaluasi respon pengguna terhadap layanan. Setelahnya, pada menu artikel, kami melakukan pengamatan pembacaan dan interaksi dengan artikel, lalu mengidentifikasi topik yang menarik bagi pengguna. Lalu untuk fitur FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan, kami melakukan pengamatan cara pengguna mencari jawaban di FAQ, lalu mengevaluasi keefektifan FAQ dalam memberikan informasi. Analisis yang terakhir yaitu analisis kebutuhan aplikasi Paulson Paradise menggunakan metode analisis dokumen. Di sini kami menganalisis semua fitur pada aplikasi kami. Yang pertama yaitu fitur beranda, fokus utamanya adalah menampilkan gambar hewan peliharaan yang menarik perhatian pengguna, menyediakan tautan menu penting, dan berbagi berita terbaru. Dokumen-dokumen yang relevan termasuk pada laporan bisnis dan dokumen perencanaan strategis. Pada fitur yang kedua, yaitu masuk dan daftar, di sini fitur ini harus user-friendly dan memenuhi standar keamanan dengan panduan dari kebijakan keamanan dan dokumen spesifikasi. Pada fitur yang ketiga yaitu info pengguna. Di sini kami memastikan pengguna dapat mengakses dan mengubah informasi pribadi mereka secara aman sesuai dengan regulasi privasi yang berlaku, sejalan dengan kebijakan privasi dan persyaratan pengguna yang relevan. Untuk fitur yang keempat yaitu katalog produk, kami menciptakan antarmuka yang intuitif, efisien, dan aman dengan referensi ke daftar produk dan dokumen spesifikasi produk. Pada menu layanan, di sini kami menambahkan submenu perawatan, penitipan, dan adopsi yang akan memiliki proses pemesanan yang efisien dan mudah dipahami oleh pengguna dengan menggunakan panduan layanan dan dokumen kontrak adopsi. Pada fitur yang keenam yaitu artikel, kami merancang dengan tata letak yang menarik dan pengguna akan dapat berinteraksi dengan artikel melalui komentar atau berbagi sesuai dengan pedoman penulisan artikel dan panduan editor konten.
Untuk fitur yang terakhir yaitu FAQ, di sini kami memastikan bahwa FAQ selalu mudah diakses dan selalu diperbarui untuk menjawab pertanyaan umum pengguna dengan jelas dengan acuan pada FAQ yang ada dan kebijakan dukungan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir merupakan kesimpulan. Disimpulkan dari presentasi kami kali ini bahwa dalam pengembangan website Fusion Paradise, analisis kebutuhan perangkat lunak dan implementasi kebutuhan perangkat lunak adalah landasan kunci untuk kesuksesan proyek ini. Dengan menggunakan berbagai teknik seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kita dapat memahami kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengguna akhir, pemilik bisnis, dan tim pengembang. Ini membantu mengidentifikasikan tantangan, peluang, dan kesenjangan dalam desain awal website. Implementasi kebutuhan perangkat lunak juga krusial, memastikan visi proyek diwujudkan dengan baik, koordinasi yang baik antara tim-tim terlibat adalah kunci. Sambil menjaga standar keamanan, kualitas, dan kinerja yang tinggi, ini memberikan pengguna pengalaman yang memuaskan dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan serta proses implementasi yang baik mendukung kesuksesan jangka panjang. Hal ini membantu pertumbuhan bisnis Fusion Paradise dan menjaga daya saing di pasar. Dengan demikian, analisis kebutuhan perangkat lunak dan implementasi adalah elemen penting dalam menciptakan solusi perangkat lunak yang sukses dan mendukung kesuksesan bisnis. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 6 SIA 2022. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.